Maka mereka apabila Aceh merdeka nanti harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Apa keputusan? Itu keputusan hakim nanti. Sebuah rahasia di negara di Aceh bahwa pentolan GAM dijadikan badan intelijen itu sendiri untuk menyampaikan informasi tentang Aceh. Bahkan orang-orang yang dulu kita bangga-banggakan, mereka juga dipenatarankan ya, ataupun sebelum menjabat sebagai wakil di daerah, baik di DPR atau di PRA, mereka juga dibawa ke Jakarta dan di brainwash, artinya otak mereka itu disumpah dengan burung Garuda, Pancasila, dan disumpah lagi dengan Al-Quran supaya mereka berbakti kepada kolonial penjajah Indonesia. Dan ini bukan sebuah rahasia umum lagi, bahkan banyak laporan saya terima dari Aceh bahwa Tengku ini sudah dibaiat oleh NKRI. Maka mereka apabila Aceh merdeka nanti harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Apa keputusan? Itu keputusan hakim nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat kepada Kakanda Erdiansyah yang telah menyampaikan pengalaman pribadinya dan pengalaman kita Aceh bersama ya, pengalaman umum yang telah disampaikannya. Dan itu bukan lagi sebuah rahasia di negara di Aceh bahwa pentolan GAM dijadikan badan intelijen itu sendiri untuk menyampaikan informasi tentang Aceh. Bahkan orang-orang yang dulu kita bangga-banggakan, mereka juga dipenatarankan ya, ataupun sebelum menjabat sebagai wakil di daerah, baik di DPR atau di PRA, mereka juga dibawa ke Jakarta dan di brainwash, artinya otak mereka itu disumpah dengan burung Garuda, Pancasila, dan disumpah lagi dengan Al-Quran supaya mereka berbakti kepada kolonial penjajah Indonesia. Dan ini bukan sebuah rahasia umum lagi, bahkan banyak laporan saya terima dari Aceh bahwa Tengku ini sudah dibaiat oleh NKRI ataupun sudah dilantik ya. Nggak tahu gimana, itu dari lantikannya Pancasila dan disumpah dengan Al-Quran lagi, jadi double sumpah mereka waktu dilantik di sana. Dan mereka juga dikasih rahasia negara ya, per orang satu orang, lain rahasianya dikasih dan tugasnya di Aceh, dan selalu menyampaikan berita ke Aceh dalam waktu 1 bulan 1 kali, tergantung kabit, kadis ataupun apa jabatan yang ia dapatkan ya, walaupun itu didapatkan secara demokrasi, secara pemilihan pemilu di Aceh. Oke, Tunku Agam atau Allah, ada yang mau disampaikan silakan, atau mau ditanggapi silakan. Tungku Beo izin, lebih bagus kita tanya jawab aja, jadi sehingga diskusinya hidup. Dan jika ada memang kawan-kawan kita dari Papua atau dari Maluku, dari luar Aceh, mereka juga bisa membuat diskusi tanya jawab. Jadi kalau soal ideologi Aceh, ideologi Papua, ideologi Maluku, ini yang dipahami oleh orang-orang Maluku sendiri, begitu juga orang Aceh. Yang perlu dikembangkan hari ini adalah bagaimana menyadarkan Indonesia di Aceh, karena kan seperti kita sekarang udah tahu memang ada
parasit di dalam kita. Kita anti sebagai penicillin di dalam tubuh kita. Kalau parasit itu sendiri tidak tahu apa maknanya ketika dia menjadi parasit. Contohlah misalnya, ada tikus di dalam rumah. Tikus itu dia nggak ngerti apa-apa ketika ada membuat semacam perlawanan. Tapi di samping perlawanan juga ada upaya kita misalnya jangan bunuh tikus. Ketika kita buka pintu atau buka pintu, Untuk apa? kita keluarkan dia dengan secara baik-baik. Baik, jangan dibunuh. Tikus juga makhluk Allah kan. Jadi ini upaya bagaimana menyadarkan penjajah dia. Aceh, penjajah di Papua dan penjajah di Maluku, ini harus ada kesadaran mereka juga sendiri. Seperti kesadaran Habibie melepaskan Timur Leste. Sekalipun ada tekanan dari Amerika. Yang bahasa Indonesia, nah yang bahasa Aceh, analung. Ya lebih baik bahasa Indonesia bang sekali, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena ini anak bahasa Indon kaplat yang bahasa Jawa, bahasa Jawi ataupun yang kata depa bahasa Melayu. Okey, sekitar pengetahuan Rona, bahasa Jawa nyan bahasa kita Mazailal Muqtadin. Okey, dan bahasanya dingui le 50 juta penduduk di Nusantaranya. Bak masa yang kalepas. Okey, jadi tamahaba malamnya judul ji Aceh Sumatera National Liberation Front pimpinan Arif Fadilah katro kejak bak kantor PBB geba misi Hasan Muhammad Ditiro 28 tahun perjalanan katro ke Tewino gemlai si kurunglah 76 dan getuk 2005 sehingga dapat lahir kelai lom ASNLF nya dapat belum kapai rayayan tahun 2012 sehingga perjalanan Oreo keteo katro taba derita bangsa Aceh remok gedung dan korban-korban simpang KKA dan tempat yang lain bak mata dunia sampo ke United People Perserikatan Bangsa-Bangsa sejajar katanya saban bahu ngenangdo-nangdo yang merdeka. Nyan mentang silakan lanjut Tengku Amir. Monyo nyan masalah bak 2005 kapakum ketai ambung berarti ina lung demayang muasid kadang-kadang pawang lam jalurnya uronyo lam jalur LSMS Sumatera unda pegangan pawang Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF burung nukun nyogat yang ke nyo pawang dalam jalurnya gureo rojo nya yang perle tanya. Okey, apakah yang Rona maksudnya pimpinan dalam ASNLF? Nyo lekan, nyo gureo nyo. Okey. Pimpinan saban lagi kata depa Aceh Sumatera National Liberation Front yan adalah kapai yang gegebah le Tengku Hasan Muhammad Ditiro untuk peduh masalah Aceh bak matadonya derita getanyo bak masadonya bak matadonya. Jadi leh damai MOU Helsinki nyan kapai nyan geplain mesin gecabut surat idin untuk pegahaba bak matadonya di miuk UNPO tahun 2008 le Malik Mahmud Al-Tayar. Okey, dan gerombolan Malik Mahmud Al-Tayar nyan ke yang cabut izin getanyo pegahaba bak matadonya melalui UNPO. UNPO nyan ke adalah sebuah lembaga dunia yang dinaungi nangro-nangro yang kena merdeka. Okey, nyan na di miuk kantor PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi 2012 gejoklah inisiatif
oleh lon yang dalam nagro dari kamu yang na tiro dua tempat truk yang na dalam KPAMD. Maka lahirlah legedu rapat urunyo di Denmark, di luar ini lahirlah ASMF gedaftar kelai ba UMPO. Dari perjalanan ke-12 tahun baru terus maksud lagi wali maksud katro geneo da pegahaba di ke PBB nyampak betul negalan dan kebiasaan ji Tengku Fajri ge biasa ji menyenawate ba rumyo ge streaming live ge pelemah langsung ngan so ge pegahaba dan teh lawan. Okey, lawan yang kata turi yang lawan haba geneo baro na ke ane daripada si Luhut Panjaitan nanji si Paulus. Jadi si Paulus nyan ke yang lawan haba gedanyo ba mata dunia. Jadi tingkat ji pangkat ji sidro kolonel. Kaliber gedanyo lawan ba mata internasional kenapa dipa ompulut. Letnan Kolonel Infanteri yang talawan legneo. Jadi Letnan Kolonel Paulus Panjaitan yang ke Deputi Military Officer yang dipedua oleh kaki tangan penjajah untuk lawan Tengku Fajri. Nyan kaliber lawan ganyan. Jadi ke nurung tipa empulut. Sigamnyan dari batalion L2 grup Le Kopasui yang dingui untuk lawan haba geneo. Takkan long ya Tengku Fajri kena untuk loyak pelawan ngapa parabo tipa-tipa ompulut. Jadi kalau pekurang Tengku Fajri no supaya baik depak ngangau reung yang hana manfaat dan kan level ngan gayan untuk kepegahaba. Maka malamnya sang Tengku Fajri hana ge. Biasa ji yang ge ino. Jadi long kalan letat urang tipa ompulut diu raya haba ngembuat maka hana lun Tengku Fajri. Yang le silapih yang lum sampoyan. Jadi level kayaknya ke internasional. Han mungkin lum perhud uyu belum. Lum ya pupak haba ganyan ngaurung tipa umpulut yang hana kepegat kerja apa gajah mereka. Memada gemeratap-ratap sagai. Memada kepesalah ponyo poji sagai. Nyan yang je lum sapo padrona Tengku Amir Syam. Pekeh drona namu fom yang namu fom je ne pegah syid yang hana mufumian supaya kita memadum edukasinya na bermanfaat, pelajarannya ke na bermanfaat. Get sangat jero karena getanyo uronyo yang na dinanggro da pegah laju hana dedepe masalah so lawan Tengku Fajri uronyo karena didik temu katrang menerang berarti anu daripada si penjajah si dari pegahaju si Luhut Panjaitan yang sangat je uronyo tingkat pegah si Luhut Panjaitannya di Nanggro Waino pegah iji ka segala sesuatu yang itu biar dari Bumo Indonesia Kalimantan mungkin yang itu biar dari Medan yo kuasai leji yo kai kuasai leji kalau lagi ada keturunan mak ji uronyo tang nangronyo tang menurut tangi yang nyo memang katrang menerang nyo iji dak suku roi batanya kai kun keji uronyo yan nyamunan Gurea nyamunan baklung bacut nom kalam tudak kan tahu. Good. Tengku Amir drone na mufum yang kalun pesampo beno. Kamu pum berarti patika nerho kerja ASNLF. Belum pum. Okey, jero. Okey, good. Terima kasih Makaji. Jona nari ngan Tengku Fajri sang lurasa hanagei malamnya. Karena baru nagei na sidro insinyur dari Aceh lawan haba gean jadi lungkoh lun blok aju insinyurian karena ke level gean lawan haba. Karena dayo dan ba Acehnya penderitaan rakyatnya go internasional. Beitepe Bandung le dunia luar. Jadi hanjit som-som madayo.
dan mandum bangsa Aceh nahak terpegah dan wajib sokong dan dukung adayo. Kecuali hanya tidur dua yang hudip ji langgiti Jawa berton. Menan damai Aceh, diwau Aceh dipegah doi keturunan Dengku di Pulan, keturunan Habib di Pulin. Nyan bagai Baklun, Dengku Baklun nyenan nenek sambung, silakan. Jaringan don kaget, Dengku Baklun tes. Kairu. Tes. Mentang lehene bang, dua ne, mira. Oke, suara na, tapi nyok agak dalam. Jadi Terang, insyaallah terang, tapi sini agak merah. Oke, lanjut Dengku Falun. oh ini harus bahasa Melayu ya? Iya bang, supaya lebih mudah generasi baru memahami dan orang-orang di luar Aceh pun tahu apa yang terjadi di Aceh bang. Silakan bang. Kalau bisa request kawan-kawan dari Papua atau dari Maluku, dari luar Aceh dinaikkan ke atas juga. Jadi bisa didiskusikan apa ini beda dengan pun itu musuhnya strategi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Jadi tahu siapa yang di bawah ya dinaikkan ke atas. Jadi kita harus tahu juga kondisi, situasi dan kondisi di Papua hari ini. Jadi persoalan yang mendasar di Aceh dan Papua, begitu juga di Maluku, begitu juga di Riau, di mana-mana. Ini kan kondisi yang disetting, dibuat semacam pembentukan opini, wacana, dinamika kehidupan seakan-akan Indonesia ini bisa hidup selama-lamanya, dia forever in the world. Padahal nggak bisa mereka menerjemahkan kehidupan di bawah sistem Indonesia ini yang hari ini didoktrin melalui sistem pembelajaran kurikulum di sekolah baik konvensional di umum ataupun di daerah-daerah, sehingga mereka berupaya seakan-akan Indonesia ini selama-lamanya akan Indonesia. Itu tidak bisa, karena Uni Soviet aja yang superpower, negara yang adidaya di Eropa Timur dengan berbagai kecanggihannya untuk meletakkan sistem sosial di bawah Uni Soviet itu bisa hancur, yang sudah berada di dalam limit 800 tahun. Sementara Indonesia itu 78 tahun aja masih mengap-mengap kan. Arti mengap-mengap, sistem negara yang dibangun berdasarkan pemaksaan kehendak melalui TNI, melalui senjata, melalui mesin-mesin pembunuh. Sehingga selama 70 tahun Indonesia melakukan sistemnya yang menyatakan wilayah Nederland Belanda itu atau Nusantara dan bekas tanah jajahan Belanda yang hari ini diklaim secara sepihak oleh Indonesia yang menamakan dirinya Indonesia. Ini belum menandakan sebuah state atau sebuah negara atau sebuah nation. Karena the common goal of the nation, tujuan bernegara hanya dua. Artinya harus aman dan sejahtera. Apakah Indonesia sudah aman? Apakah Indonesia sudah sejahtera? Itu baru dibilang state. Kalau ini tidak bisa dibuktikan secara sistem Indonesia, ini namanya disebut penjajahan. Ini namanya disebut kezaliman. Maka harus bersuara semua tokoh-tokoh adat di Papua, tokoh-tokoh ulama di Papua, sekalipun mereka beragama mayoritas Nasrani. Begitu juga di Aceh. Di Aceh jangan sempat ulama-ulama tungku-tungku, baik di dalam daerah maupun di manapun berada, jangan hanya cuma lalai menceritakan hukum-hukum positif di dalam Islam, tetapi mereka tidak tahu bahwa sistem yang dijalankan hari ini adalah dualisme sistem di Aceh. Yang pertama, Wahid menyatakan Aceh sebagai daerah syariat, sementara dari zaman ke zaman ribuan tahun yang lalu orang Aceh sudah hidup di dalam syariat Islam.
Bagaimana dia menyatakan hukum positif Islam di dalam konteks Indonesia? Itu namanya antagonis dan bertolak belakang dengan apa yang istilahnya mengasinkan air laut yang sudah asin. Ini naif. Jadi sehingga para pembela Indonesia yang ada di Aceh, baik dari kalangan Tunku maupun ulama, ini mesti diulang kembali, didaur ulang kembali. Apakah tindakan Wahid itu bermanfaat atau tidak? Sementara Wahid pada saat memberlakukan hukum positif syariat Islam di Aceh itu tujuannya hanya 3. Menjadikan Aceh radikalis, Islam Islam fundamentalis, dan mendiskredikan perjuangan GAM di tingkat internasional. Ini mesti dipahami. Ini namanya politik tingkat tinggi, Bung. Jadi orang Aceh jangan hanya menerima dan lalai dengan acara-acara seremonial Islam, acara kurikulum didaya, sementara Aceh dirampok, hasil buminya dibawa lari sampai dibawa ke Pulau Jawa, ke Houston, ke Texas ke sana oleh Exxon Mobil. Orang Aceh hidup menderita, sementara sumber daya alamnya kaya raya. Begitu juga di Papua. Di Papua itu sumber daya alamnya, general resources-nya itu kaya raya. Sementara orang Papua macam kehidupan ayam mati di lubung padi. Begitu juga di Aceh. Ini telah terbukti. Itu penjarahan, perampasan, perampokan harta, sumber daya alam Papua dan sumber daya alam di Aceh. Ini namanya perampokan, perampasan, penjarahan. Sementara pemiliknya tidak dihargai, malah siapa yang melawan dibunuh. Ini kan bagaimana untuk membuktikan ini? Sudah terbukti. Untuk apa dibuktikan? Dan sekalipun mereka telah merampok dan menjarahkan, sementara mereka juga tidak senang dan tidak sejahtera. Maka untuk membangun sebuah state, yang disebut nation atau negara, itu tujuan akhirnya adalah the destination of the life. Destination, tujuan mereka hidup di dalam sebuah negara adalah aman sejahtera. Apakah mereka sudah aman? Tidak. Apakah mereka sudah sejahtera? Tidak. Apakah itu disebut state? Maka ini buka matamu, buka hatimu. Sebagai bangsa dan sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Apa kata Allah? Kembali ke ajaran Anda masing-masing, baik di Papua maupun di Aceh. Karena keyakinan orang hidup di dalam dunia ini beda. Tetapi apa yang sama? Nilai kemanusiaannya, human being-nya, humaniternya. Maka orang-orang yang menyatakan, Kiai dari Jawa dengan syariat Islamnya, tetapi apa mereka sadar? Mereka merampok di Aceh untuk meniadakan sovereign state orang Aceh. Hanya untuk membawa syiar Islam, tetapi meniadakan hak bangsa Aceh. Menghilangkan hak bangsa Aceh sebagai sebuah negara. Begitu juga di Papua. Datang kiai-kiai dari Jawa, Indonesia Raya, kita orang Indonesia dengan agama rahmatan bil alamin ini itu. Tapi merampok kerjanya. Apa bisa dibenarkan? Apa bisa enggak ini dibenarkan? Dengan syiar Islam, tapi orang Papua dibunuh. Hartanya diambil. Apa bisa dibenarkan? Mana kiai-kiai Jawa hari ini? Mana kiai-kiai yang dari Pulau Jawa hari ini? Yang menghalalkan darah bangsa Aceh. Yang menghalalkan darah bangsa Papua. Yang menghalalkan darah-darah orang Papua demi Indonesia Raya. Apa ini bisa dibenarkan? Open your minds. Buka hati dan matamu. Sebagai manusia. Jangan memperjualbelikan ayat Tuhan demi kepentingan isi perutmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Amir, silakan lanjut dengan Bang Erdiansyah. Lu nak kegiatan mencuba, lu jawab 5 minit. Ataupun Bang Agama Allah cuci. Tengku Agama Allah, Tengku Amir Syam, Erdiansyah, mianana lanjut nombor kami, lun na kegiatan, lonco hotel 2 minit ber. Ciroh, kru semangat saudara Lun Bamandum. Jadi kebanyakan sekarang orang bertanya apa keberhasilan perjuangan GAM. Baik Tengku bertanya ataupun masyarakat biasa. Keberhasilan perjuangan GAM adalah yang pertama sekarang kita lihat
Orang-orang yang sudah meninggal dibunuh oleh penjajah Jawakarta pertama dibayar, kalau dibayar 1 nyawa 30 juta. Kemudian dibayar ke rumah orang yang meninggal itu ada yang 7 juta, ada yang 15 juta. Jadi setengahnya dimakan oleh mereka. Kemudian para petinggi-petinggi dapat rumah, dapat harta, boleh kahwin tiga satu orang sampai 4, kadang-kadang ada yang 6. Kemudian para pendeta ataupun ulama kita di Aceh, dari dana otsus itu atau dana macam-macam dana yang ada di Aceh, dibuat daya besar-besar. Kemudian mereka boleh berhubungan ke Jawakarta, boleh masuk partai politik, PKB, ini itu. Kemudian ada juga ustaz ataupun pendeta itu mengkomplain yang bahwa belum cukup itu duit itu. Mereka buat partai sekarang ingin menguasai Aceh ataupun ingin duduk sebagai gubernur. Makanya saya harap kepada saudaraku masyarakat Aceh, kalau ingin makan buah musabah, pilih mereka. Mereka dapat duit kaya raya, buat daya besar-besar. Kemudian anak kita hantar ke sana bayar juga. Anak dia dihantar ke Jawakarta ataupun ke luar negeri. Anak kita hantar ke sana bayar. Kita pajuh bom sabah. Aceh ingin dijadikan daerah makrifah. Jadi makan kita jatuh dari langit dengan bom sabah itu. Beginilah fakta sekarang. Jadi dalam hal ini kita bangsa Aceh harus komited dan serius memperjuangkan hak kita. Terutama sekali ada saudara kita ini sudah sampai ke internasional. Dan kita harap kepada saudara-saudara kita yang membuat kelompok-kelompok di luar itu harus sadar, buka kepala, buka otak. Jangan berkelompok-kelompok kita. Dengan kita bersatu kuat, boleh melawan penjajah. Kalau kita tidak bersatu, masih buat kelompok-kelompok, kita akan berhadapan sesama sendiri, musuh boleh masuk melawan kita. Inilah fakta dan realita sekarang. Dan sekarang pun pemerintah Indonesia lagi bermain peran di Aceh. Para kecil sekarang dibawa ke Jakarta sana didoktrin dengan doktrin Pancasila. Dengan tujuan mereka akan jadi mata-mata di Aceh nanti. Kemudian para ustaz ataupun pendeta yang besar-besar topi di kepala sekarang, yang pakai tengkolok besar sorban, dibawa ke Jakarta dengan tujuan BIMTEK. BIMTEK iaitu doktrin Pancasila juga. Dengan tujuan mereka pulang ke Aceh akan melawan orang-orang yang kritis, mengkritik pemerintah Indonesia sekarang. Dan sekarang kita tidak heran apabila berkata tentang Aceh merdeka ataupun mengkritik pemerintah sikit di Aceh, akan berhadapan dengan ustaz-ustaz dan tengkolak-tengkolak pemerintah Jawa yang telah diangkat di Aceh sekarang. Terutama sekali itu Tengku Sagau yang paling halu. Kemudian Tengku Dayak. Begitulah fakta sekarang. Makanya sekarang Aceh ini ketinggalan. Apapun tidak ada di Aceh. Peluang kerja tidak ada. Ekonomi hancur. Agama hancur. Budaya hancur. Dan budaya luar, budaya pendatang itu impor dari luar dihidupkan. Dangdung. Macam-macam dibuat di Aceh sekarang. Makanya orang-orang kita sekarang, anak-anak muda, terutama sekali laki perempuan, tidak ada akhlak lagi sekarang. Tidak ada akhlak lagi. Banyak penipuan-penipuan. Orang-orang kita sekarang sudah lain, berubah. Beda dengan dulu. Orang kita berakhlakul karimah. Sekarang tidak ada lagi sekarang. Fakta kita boleh lihat. Bermacam-macam terjadi kemaksiatan sekarang. Ustaz-ustaz kita, para pendeta itu sekarang tidak sadar. Yang bahwa yang dia tahu ngomong adalah itu adalah kehendak Tuhan. Semua salah Tuhan. Kalau orang mencuri juga, salah Tuhan juga. Orang berzina, salah Tuhan juga. Seolah Tuhan menyuruh itu. Mereka tidak melakukan satu pembelajaran ataupun ini itu. Malah, syariat-syariat Islam yang sudah ada di Aceh dari dulu masa Sultan sekarang. Para ustaz-ustaz syaitan itu ingin menghapuskan juga. Terutama sekali, tadarus Al-Quran di Aceh ingin dihapuskan. Dengan tujuan, dengan alasan kacau orang tidur, inilah, begitulah. Jadi, dengan hilang tradisi kita ini, bagaimana bangsa kita akan hilang? Kemudian orang-orang kita sekarang sudah malas ngomong bahasa Aceh. Sudah ngomong gue ini itu. Jadi hilang bahasa, hilang bangsa kita. Makanya sekarang kita harus
menjaga itu semua. Wahai bangsa sekalian, maka kita harus sadar Indonesia itu adalah penjajah. Indonesia itu adalah cuma untuk kepentingan Jawa aja. Bangsa-bangsa yang di luar Pulau Jawa adalah dibunuh karakternya, dibunuh fisiknya, bahkan nyawanya bahkan hilang, mayatnya sampai tidak tahu entah kemana. Seperti yang di Aceh dan Papua sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran ya akhi. Alhamdulillah. Hamad Allah kerana Bang Erdiansyah terang benderang yang pesampo menekan dimyuk. Kita pun bisa memahami beginilah keadaan sekarang di Aceh yang disampaikan oleh Kekanda Erdiansyah tadi memang benar yang berlaku di Aceh. Jadi kolonial penjajah ini dia memanfaatkan pendeta-pendeta yang membelanya di Aceh dan merusak moral dan pikiran cara berpikir orang Aceh yang internasional, dan dirusak oleh pendeta-pendeta itu supaya mereka berpikir Aceh ini di bawah tempurung, seperti kata bawah tempurung. Dan insya Allah ini di bawah ada Arianto bin Nafakom, Arianto bin Supardi ya. Bisa naik ke atas bang, supaya edukasi ini lebih menghala ya, lebih ada hala tujunya. Bung siapa tadi? Udah saya minta request beberapa kali untuk naik ke atas dan beliau tidak mau. Arianto bin Nasak bin Supardi. Bung Arianto silakan. Oke, yang disampaikan oleh Teguh Erdiansyah tadi memang benar. Inilah yang berlaku sekarang. Mereka memanfaatkan orang Aceh tersebut untuk merusak moral dan mental masyarakat Aceh. Seperti yang kita lihat waktu perdebatan di Jenewa kemarin tentang konflik yang masyarakat Aceh derita, yang melawan kita orang Aceh juga dari Melabu, yang ditunjuk oleh Kesatuan Negara Penjajah Indonesia itu untuk membantah pernyataan orang-orang ASNLF di Jenewa. Dan kemarin lagi di New York dihadirkan pula orang Batak ya, orang di seberang perbatasan kita, orang Batak ya, untuk melawan kita, untuk menutupi kesalahan dan kebiadaban penjajah bangsa murka itu di tanah Aceh. Namanya si Kolonel Paulus Panjaitan ya, dia dipakai untuk melawan kita, untuk membantah apa yang kita katakan. Sedangkan bandit-bandit dia, tuan-tuan dia di Aceh menjarah secara membabi buta, secara besar-besaran hasil alam Aceh. Semakin hari semakin terang-terangan, semakin menjadi-jadi, seperti mengambil gas yang di pantai Aceh, di pesisir Aceh. Itu belum lagi pertambangan yang dibuka luar biasa di Takengon, mengambil emas. Sedangkan orang Aceh sendiri disuruh diam, disuruh duduk santai-santai aja di kedai-kedai kopi ataupun di tempat-tempat pengajian dan sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh kolonial Indonesia. Apakah Bang Fadlun bagi kita perlu melawan atau tidak perlu melawan kebiadaban mereka? Dan metode apa yang harus kita pakai untuk melawan mereka? Mungkin ini akan diterangkan oleh Agam Atta Allah. Beliau sebagai pelaku sejarah dan sangat memahami cara-cara bagaimana Belanda menjajah Indonesia dan Indonesia menjajah bangsa-bangsa yang lain. Silakan Tunku Agam Atta Allah. Baik Andinda, jadi kan persoalan penjajahan jauh sebelum Indonesia menjadi neokolonialisme, penjajah baru di Nusantara, mereka kan belajar dari riset atau penelitian penjajah tua yang disebut Belanda. Ini kan tertulis secara jelas di dalam proklamasi yang dibacakan dan dinyatakan oleh Soekarno.
Izin ya, saya baca izin. Nanti kita coba menerjemahkan dengan interpretasi kita tentang isi daripada proklamasi Indonesia. Kalau tidak salah, kalau salah ditegur. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dan pemindahan dan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaan ada di situ kan, atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Saya ulangi kembali. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pemindahan kekuasaan. Pemindahan artinya dipindah kuasa Belanda kepada Indonesia. Berarti mereka dengan dasar itu mereka menyatakan bahwa Sabang Merauke Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan dengan apapun, dengan hukum apapun, dengan cara bagaimanapun. Karena hak bangsa asli tidak bisa ditiadakan oleh hanya sepatah satu paragraf, satu pernyataan. Apakah dunia ini dibuat dengan satu pernyataan? Memangnya Soekarno itu Tuhan? Kalau Tuhan boleh kun fayakun. Nah, maka hari ini semua tokoh masyarakat, semua tokoh ulama, ini khusus di Aceh, begitu juga di Papua, dimanapun mereka berada atas nama bangsa asli. Apakah orang Jawa sendiri? Karena orang Jawa pun hilang negaranya, hilang Majapahitnya, hilang kesultanannya. Begitu juga Sunda, hilang pajajarannya, hilang Prabu Siliwanginya, hilang. Masa Sunda dibilang Jawa Barat? Sunda ya Sunda, mana ada Jawa Barat? Jadi pemutarbalikan fakta ini dijalankan atas nama satu paragraf yang disebut proklamasi yang dinyatakan oleh seorang proklamator dengan Soekarno. Ini hanya pembodohan. Ini pemutarbalikan fakta dan menyatakan sepihak. Orang Aceh sendiri tidak tahu menahu tentang proklamasi sebenarnya, kecuali orang Aceh yang terkontaminasi dan berafiliasi dengan cara-cara Soekarno. Maka kurikulum yang diajarkan hari ini, sistem pendidikan yang diajarkan hari ini, itu namanya sejarah baru, doktrin baru, cara baru yang disebut dengan sekularisme, marxisme, nasionalis agama komunis yang dibawa oleh Soekarno, yang diperjualbelikan Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45-nya. Apakah orang Aceh terima? Apakah orang Padang terima? Apakah bangsa-bangsa yang ada di Nusantara terima? Tidak mesti, tetapi dilihat dari kacamata hari ini, semua orang terhipnotis dengan cara-cara kekerasan. Siapa yang melawan Pancasila dituduh makar, dituduh ini, dituduh itu. Apakah bisa dengan akal sehat kita memaksakan kehendak Soekarno untuk harus ikut Soekarno? Nabi aja mengajarkan Islam, Nabi saja sebagai Rasulullah, utusan Allah, tidak pernah memaksakan agamanya kepada umat manusia yang ada di muka bumi. Ini perlu didiskusi. Karena hari ini banyak tokoh ulama, pendeta, atau siapa dia, Domine kah, Quenshu kah, tokoh-tokoh agama, lintas agama. Mesti didiskusikan. Jangan hanya seorang Soekarno telah menjahanamkan 300 juta penduduk Indonesia yang berbagai kepercayaan di situ. Ini perlu ini. Sehingga kebenaran itu harus benar. Yang salah harus salah. Berdasarkan apa? Sandarannya apa? Hukum humaniter dan hukum bangsa asli yang disebut hak pribumi. Di situ ada keyakinannya yang disebut dengan religion. Di situ ada keyakinan yang disebut agama. Jangan semua agama disamakan, disatukan di atas Pancasila. Seakan-akan agama ini lebih rendah daripada Pancasila. Beribu juta sarjana, apa pernah nggak dipersoalkan Pancasila? Berjuta sarjana S1, S2, S3 degree-nya, profesor, doktor. Kenapa sampai istilahnya menjadi semacam hampa di dalam otaknya?
predikatnya hanya tanda tamat sekolah saja, tapi nggak pernah ada pembuktian secara ilmiah bahwa jangan sempat manusia di Aceh itu jadi manusia munafik. Terjadi dualisme di dalam kehidupannya. Di sekolah umum Pancasila, di madrasah, di manasa, di masjid Islam. Bagaimana dia menjalankan kehidupannya? Dualisme di dalam kehidupannya. Di daya, di masjid, di manasa, di rumah Islam, di luarnya Pancasila. Di masjid begitu kita dengar khutbah harus dengan Islam. Begitu dicuri sandal keluar dari masjid, selesai jam Jumat, berurusan dengan polisi Pancasila. Sedangkan polisi Wahdatul Ummah, polisi Islam tidak, yang diurus cuma orang-orang. Maaf. Ini ada telepon sebentar ya, saya serahkan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kita, Duta Ambasador orang terpercaya nomor 1, Tengku Hasan Muhammad Ditiro, Allah yarham, Tengku Fadlu Musa. Kepada Tengku Amir Syam, adakah yang dibentangkan, karya yang dibentangkan statement oleh Tengku Agam tadi, apakah bisa dipetik beberapa rangkumannya oleh Tengku Amir Syam? Silakan Tengku Amir Syam. Kepada Tengku Amir Syam, jika bisa mendapat beberapa intisari ataupun rangkuman yang telah dan telah dibentangkan oleh Tengku Agam tadi, apakah Tengku Amir Syam dapat mengambil beberapa hikmah ataupun intisari? Silakan Tengku Amir Syam. Terima kasih. Memang apa yang telah dipaparkan sebagai Tengku Agam semua udah terang menerang di Aceh, dan di Aceh sekarang pun anak-anak syuhada memang dimiskinkan, sama-sama rekan-rekan seperjuangan, anak-anak syuhada memang dimiskinkan sekarang, sehingga anak-anak syuhada nggak tahu mau kemana arahnya sekarang, nggak tahu di negeri kita sekarang di sini di Aceh. Memang sudah anak-anak syuhada yang masih umur 20 tahun ataupun 22 tahun memang udah gak ada kerja, sehingga lari ke tempat-tempat yang mungkin ke arah yang gak baik. Kita bilang memang kalau memang sebagai guru-guru ngaji ataupun ulama-ulama Aceh, sekarang anak-anak syuhada memang dibiarin biar jangan pandai ataupun macam mana, memang udah ke arah situ memang anak-anak syuhada. Karena kita miris sekarang kita nengok anak-anak syuhada, karena nggak tahu menahu lagi masalah cari uang, sehingga orang ini terjerumus ke hal-hal yang enggak, narkoba lah, macam-macam lah di sini di negara kita nih, di Aceh sekarang khususnya. Enan mentang bang Assalamualaikum kalam lain juga. Yang sangat mirip tak bang, anak-anak rekan tu get tulakan tu.
Tulak Ganto Muslimang, Waalaikumsalam. Unduh hati, ada yang ingin disampaikan? Silakan unduh hati. Kalau pun alun dengar-dengar lah untuk banyak untuk lompi baru long kena ya je untuk pak yang je long jawab. Iya, baik. Oke, sampaikan ada yang ingin ditanyakan. Selagi ada narasumber kita di sini, Tengku Agama Allah. Silakan Tengku Ajir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu kemarin tanya muncul kan? Akan Bang, koreksi instruksi Bang, minta maaf Ajir, pakai bahasa Jawi ataupun bahasa Jawa, silakan. Oke, saya mau tanya kenapa yang dibicarakan di PBB itu yang dari Aceh itu kenapa harus nebeng, Bang? Kenapa harus nebeng di sebelah Papua? Apakah tidak diberikan hak untuk Aceh berbicara atau gimana itu, Bang? Oke, saya jawab ya dengan tegas dan lugas, dan jawaban ini bisa disebarkan kemana-mana dan ingat sampai mati ya. Karena kita dijajah, adikku, kita dijajah, jadi kita tidak dikasih hak untuk berbicara di luar negeri. Jadi hak ini yang diperjuangkan oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro 1976 sampai ke hari ini. Usia perjuangan hak ini sudah 48 tahun. Jadi hari ini baru kita tembus dan tumpang minta kerjasama dengan orang Papua supaya kita juga diberi waktu dalam 10 menit. Alhamdulillah orang Papua memberi kerjasama dengan kita sehingga kita bisa menyampaikan secara langsung, tegas dan lugas, dan dibantah oleh Letnan Kolonel Paulus Panjaitan. Oke, paham? Adinda sudah paham? Jadi kalau naik ke sini ingin membantah, kurang-kurang pangkatnya Letnan Kolonel lah. Kalau pangkat balok merah, balok itu mending di bawah aja para oknum ya. Duduk-duduk aja di bawah typing. Jadi mending nggak usah naik kalau ingin membantah ya. Kecuali ada titel lah sedikit. Ada pangkat lah. Jadi kita sejajar untuk membantah. Ada level. Oke, paham Adinda? Ajir, sudah puas atas jawabannya? Oke, salam bos. Ajir? Oke, salam bos, Bang. Kedepannya gimana, Bang? Apakah ada lembaga-lembaga yang khusus untuk menanggapi ataupun berdebat dengan pihak Aceh dengan pihak Jawa Indonesia atau gimana? Oke, ke depan insya Allah tergantung upaya dan sokongan dari bangsa Aceh sendiri. Apakah bangsa Aceh mau mendukung atau mau menyokong gerakan ASNLF ataupun orang Aceh cuek-cuek. Begitulah yang kita lihat. Kalau untuk ke depan kita tetap berusaha dan istiqamah selalu di jalur independen Aceh Merdeka. Jadi keberhasilannya tergantung usaha pada kita. Seperti Abang Erdian Syah bilang tadi, jangan sedikit-sedikit nyalahin Tuhan. Kayak orang Aceh dibunuh di rumah Gudung itu. Itu kalau kita tanya dengan uskup di Aceh, itu jawabannya sudah kehendak Tuhan. Jadi tidak ada rasa dendam dan pembelaan terhadap korban daripada uskup-uskup tersebut. Jadi supaya kita tidak dirusak otak lagi, maka kita buat room edukasi seperti ini. Tempat kita untuk belajar berdikari sendiri bagaimana harus berbicara supaya bebas dan lugas secara independen. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Menyangkut tentang anak-anak syuhada yang di Aceh ya, ada satu forum yaitu forum anak-anak syuhada. Itu seperti orang hidupkan milisi di Tanah Gayo. Jadi manfaatnya diambil oleh orang yang membuat forum tersebut. Siapa yang ambil untung dari milisi di Gayo? Ya TNI ya di kala itu. Tapi kalau sekarang siapa? Ya Partai Aceh seperti yang kita tahu, karena mereka
bisa ngumpulin anak-anak syuhada, bisa dicuci otaknya supaya mendukung partai. Jadi ceritanya udah kata bawah tempurung, sedangkan ASNLF Hasan Muhammad Ditiro membawa Aceh ini ke internasional di luar tempurung. Jadi oleh Malik Mahmud dan kawan-kawannya dimasukkan balik kata ke bawah tempurung. Jadi kita bilang kami bukan kata Bang Malik, jadi nggak bisa bawa kami ke bawah tempurung lagi. Kami sekarang anak-anak korban ini udah besar. Bapak kami berjuang untuk Aceh merdeka, bukan untuk partai. Inilah yang bisa saya koreksi dari intisari yang saya dapat dari Bang Amir Syam tadi. Oke, kepada Dejul, gaptek juga Abang Dejul ini. Kadang-kadang nanti orang berbicara dia buka mic, disuruh bicara dia tutup mic. Bang, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Tunku Fadlun di samping Anda. Tunku Fadlun adalah duta ambasador terpercaya Hasan Muhammad Ditiro yang berada di luar negeri. Orang pertama yang membantah MOU Helsinki, orang yang pertama yang membantah kebiadaban Malik Mahmud. Silakan Dejul. Oke, Assalamualaikum Bang Fadlun Musa. Saya salah seorang putra Aceh yang selalu membaca dan mengikuti perkembangan kemana langkah perjuangan Aceh Merdeka yang sekarang ini digaungkan di mata internasional. Nah, pertanyaan saya, jika perjuangan Aceh Merdeka ini berhasil, maka negara Aceh ini didirikan dalam bentuk apa? Landasan hukumnya seperti apa dan konsep negaranya itu bagaimana? Mohon penjelasan untuk Bang Fadlun Musa. Terima kasih. Oke, ini perkara ahli nujum ya. Jika telah merdeka, jika ditanyai orang dan jika dan seterusnya. Bang, kalau bisa minta maaf koreksi dulu. Kalau bisa pertanyaannya sebelum ini upaya apa yang harus kita buat? Jangan setelah. Tapi nggak apa-apa juga Bang Jul. Bisa juga ditanggapi sama Agamat Allah. Karena beliau banyak ilmunya. Oke, silakan Bang Agamat Allah. Ya. Ada kedengaran di sana. Makasih. Ada Bang, ada. Silakan. Pertanyaan dari Dejul tadi, model negara apa yang akan dibangun setelah Aceh ini merdeka? Silakan. Kan, ini kan perlu diluruskan dulu. Duduk persoalan masalah negara Aceh itu negara sudah ada yang disebut dengan established state. Negara sambungan berarti negara yang kita bersambung menyambung karena fakta sejarah dan keberadaan 47 kesultanan yang ada di Aceh itu memang negara tua kita kan, jauh sebelum Belanda ada kita sudah ada. Yang mengakui Belanda menjadi negara dari jajahan Spanyol kita. Jadi tidak ada perubahan. Sekarang yang terjadi di Aceh, sekarang yang kita berjuang di Aceh adalah mengusir penjajah, seperti kita mengusir tikus dalam rumah. Apa yang kita rubah? Rumah sudah ada, aturan rumah sudah ada, aturan negara sudah ada. Dasar negara Aceh adalah dasar Islam. Yang saya tahu, kalau boleh nanti ditambah, atau dikoreksi, dasar Islam itu ada 4, oke? Di dalam perjuangan oleh Tunku Syekh Hasan Muhammad Ditiro ditambah supaya orang Aceh berjuang sesuai dengan akidah Islam. Maka ada sumpah Aceh Merdeka, reproklamasi 4 Desember 1976, itu namanya, menyatakan kembali. Dasar perjuangan Tunku Hasan adalah dasar perjuangan untuk pembebasan sebuah negara atas caplokan Soekarno. Kita bukan berjuang bukan tidak merdeka, ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional. Syaratnya sudah ada. Sebagai negara tua memiliki wilayah, rakyat, bangsa, pemimpin. Hanya sebagai mendapatkan pengakuan internasional. Untuk apa yang kita bawa? Model apa? Memang tidak ada model, sudah dari zaman ke zaman. Sekarang yang kita usir tikus di dalam rumah, bukan merubah bentuk rumah, bukan merubah bentuk dekorasi rumah. Karena Aceh itu adalah negara Islam, Aceh adalah Islam, Islam adalah Aceh. Nah, ini mesti dipahami dulu oleh orang-orang generasi muda Aceh. Jangan sempat
hilang makna peradaban Aceh. Aceh itu tidak perlu dirubah, Bang. Nggak ada yang bisa merubah dasar negara Aceh. Karena Aceh dikenal oleh dunia internasional adalah negara Islam, Kesultanan Aceh. Oke? Seperti kita mengenal hari ini Brunei Darussalam, Malaysia. Seperti kita mengenal Amerika. Seperti kita mengenal United Kingdom. Dan negara-negara yang ada di dunia ini. Beda kita mengenal Burma menjadi Myanmar. Itu hanya nama yang ditukar kan. Jadi Bang, pada dasarnya Aceh ini negara tua. Aceh ini adalah negara yang sudah ada, established bahasa Inggrisnya. Ya sudah ada. Jadi nggak ada yang dirubah. Apakah hukumnya, dasarnya, semuanya nggak ada yang dirubah. Perjuangan Aceh hanya mengusir penjajah tujuan kita. Untuk mendapatkan pengakuan internasional karena Aceh diklaim oleh Soekarno, dia bilang Aceh itu Indonesia punya. Ini yang jadi pertengkaran kita. Bukan bentuk negara, untuk apa kita rubah? Maka apa kata Tunku Hasan Muhammad Ditiro? Kita berjuang setak ra'u indatu, artinya yang sudah ada. Begitu penjelasannya Bang. Jadi perjuangan Aceh adalah ingin mengusir penjajah Indonesia. Ya, tolong Bang Fadlul Musa jelaskan Setut Ra'u Indatu itu seperti apa. Karena yang kami tahu di Aceh, manakala ada perintah Setut Ra'u Indatu, yang kami terima hanya selembar kertas kosong tanpa tulisan. Apakah Indatu kita masa dulu berjalan lewat Utun ataupun lewat jalan mana? Dan yang kedua, pertanyaan saya tadi itu adalah jika Aceh kembali merdeka, maksudnya Aceh bisa kembali merdeka seperti dulu atau seperti di masa depan, bentuk negaranya apa dan dasar hukumnya. Kan ini yang menjadi kendala hari ini. Sebab syarat mendirikan sebuah negara atau memerdekakan sebuah negara tidak memadai dengan budaya, bahasa, agama, tanah, rakyat. Kita juga punya dasar hukum negara. Kalau berbicara tentang adat merhum hukum Syah Kuala Kanun Provang Resam Laksamana, nah ini saya rasa kembali zaman Iskandar Muda, sementara proses waktu sudah berjalan cukup lama. Nah, mohon penjelasan dari Bang Fadlul Musa. Terima kasih. Silakan Bang Fadlun, mungkin yang bertanya Dejul, dia ingin sebuah jalan menuju ke Iskandar Muda. Silakan. Ngerti saya, ngerti. Ini kan sebenarnya ketika Bang Jul bertanya ini bukan tuh Bang Jul sendiri tahu. Ini kan untuk anak-anak muda ya Bang Jul ya. Ini saya terangkan gini Bang. Dasar pemahaman yang disebut dengan kedaulatan atau yang disebut dengan sovereign state of Aceh itu sudah ada dasarnya. Maka Wali menyatakan established state, negara sudah ada. Dasarnya apa? Bang, dasar Bang ya. Dasar Islam. Dasar Islam itu ada 4. Quran, Sunnah Rasul, hadis, ijma ulama. Karena kita dalam berjuang mengusir penjajah itu harus ada semacam doktrin yang disebut dengan Sumpah Aceh Merdeka. Supaya semua tentara mujahidin fisabilillah Aceh itu berpegang teguh kepada sumpahnya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah untuk mengusir penjajah, siapapun penjajah, termasuk Portugis dulu, Belanda, Jepang, hari ini Indonesia. Yang kita berjuang adalah tanah yang sudah ada, dengan dasar hukumnya sudah ada. Persoalan negara Aceh tidak perlu diperdebatkan lagi, baik negaranya maupun hukumnya. Yang kita berdebat hari ini adalah penjajah baru Indonesia yang harus keluar dari Aceh. Cara mengusirnya dengan berbagai macam cara, ada sama kita. Seperti kita mengusir tikus, pakai apa Bang? Pakai sandal jepit, atau pakai sapu Abang, atau pakai cara Abang lah. Supaya tikus itu harus keluar dari rumah Abang. Atau apa Abang bolak-balik otak-atik, sedangkan itu harta pusaka Abang. Yang perlu Abang selamatkan adalah rumah Abang, pemiliknya Abang, semua milik kita Bang. Yang jadi masalah hari ini datang penjajah baru yang disebut sistem Indonesia, yang dulu namanya Presiden pertama Indonesia itu Soekarno,
mencaplok dan merampok Aceh, dia bilang Aceh itu dia punya. Itu persoalannya, bukan persoalan dasar negara Aceh. Bagaimana apa bentuknya? Memang udah jelas hukumnya, udah jelas negaranya. Sekarang kita berdebat di tingkat internasional karena Soekarno mencaplok dan merampok Aceh, Bang. Sehingga kedaulatan negara kita hilang. Itu saja, Bang. Kalau saya jelaskan sedetail mungkin itu juga, Bang.